Ini ya, ya. udah. Oke. Sebentar, ini ada yang ngeganggu. Oke, udah. Baik. Selamat pagi untuk Dok Swada dan teman-teman semua. Selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok 3A akan menyampaikan materi tentang sifat fisik dan parameter kualitas daging, yang dimana di sini dosen pengampu kita yaitu Dr. Hewan Hiketet Swade MSI. Yang Ya. dimana anggota kelompoknya sendiri ada 3 anggota yaitu Komang Sri Yamanik, Grace Yureka Aurel Siaan, dan saya sendiri Jennifer. Baik, untuk materi ini akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, parameter spesifik kualitas daging sendiri meliputi oleh warna, daya ikat air, oleh protein daging, pH, susut masak, kumpukan, dan tekstur daging, serta flavor dan aroma. Next. Baik, saya akan menyampaikan untuk parameter warna daging. Nah, di sini warna daging itu ditentuin oleh 2 faktor, yaitu ada karena pigmen daging, kemudian ada karena jenis molekul mioglobin dan keadaan fisik serta kimiawi dari kualitas daging tersebut. Jadi untuk pigmen daging, dia itu terdapat 2 komponen, yaitu ada hemoglobin yang dimana sebagai pigmen darah, kemudian ada mioglobin sebagai pigmen jaringan, yang dimana mioglobin ini berperan dalam menentukan warna daging itu sekitar 80-90%. Jadi besar perannya dia dalam menentukan warna daging. Kemudian untuk mioglobin ini juga terdapat 2 penyusun, yaitu bagian yang berprotein dengan yang non-protein. Seperti gambar ini sebelah kanan bawah, bisa kita lihat untuk bagian berprotein, yang dimana bagian berprotein ini bernamakan globin, yang kayak untayan rantai-rantai itu. Kemudian untuk yang bagian non-protein itu heme yang seperti cincin, yang lingkaran seperti di gambar sebelah kanan. Kemudian untuk faktor jumlah mioglobin juga terdapat beberapa faktor, yaitu spesies, umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, makanan atau pakan. Baik, untuk selanjutnya faktor kedua dari menentukan warna daging itu ada jenis molekul mioglobin dan keadaan fisik serta kimiawi komponen yang ada pada daging. Yang dimana kemampuan pigmen daging mengikat molekul lain tuh dipengaruhi oleh status kimiawi ion besi pada cincin heme. Jadi ketika oksigennya terbatas, dia tuh bakal terjadi oksidasi ion fero menjadi ion feri sehingga menghasilkan warna daging warna coklat. Tetapi jika oksigennya tercukupi, maka ion fero tersebut akan mengikat molekul oksigen menjadi oksimioglobin yang menghasilkan warna daging berwarna merah. Jadi di sini ketika daging baru dipotong, dia tuh akan berwarna merah gelap. Tapi kalau misalnya didiemin 30-50 menit tuh dia akan menghasilkan merah cerah karena di situ terdapat oksigen yang tercukupi. Kemudian jika didiamkan berjam-jam, maka akan menjadi kecoklatan. Kemudian untuk menyimpan daging agar disukai konsumen warnanya, itu bisa diangin-anginkan dulu dagingnya, jadi kayak dikeringin dulu gitu, kemudian dibungkus dengan bahan yang kedap udara. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk rekan saya yang selanjutnya, mungkin bisa langsung disampaikan. Silakan Jennifer. Ya dok, untuk selanjutnya bagian teman saya dok.
Ya, sedang siapa? saya hubungi. Komang. Iya, Komang Sri ya, Manik. Katanya dia sudah on mic tapi tidak terdengar ya, Manik. Mungkin ganti aja dulu dengan kamu ya, Jennifer. Gimana, Dok? Saya yang Ganti saja menyampaikan dulu. atau Ya, slide-nya saya ya, gantikan dulu? Oke. ya kamu gantikan. Oke. Di sini ada daya ikat air, yang dimana daya ikat air itu kemampuan si dagingnya itu untuk mempertahankan kandungan air sewaktu mengalami perlakuan dari luar. Contohnya pemotongan, pemanasan, penggilingan, serta pengolahan. Yang dimana terdapat rumus umum dari DIA atau daya ikat air, yang dimana untuk rumusnya sendiri itu ada kadar air total dikurangin total jus yang hilang, kemudian dibagi dengan kadar air total dikurangin total jus dibagi sama kadar air total. Jadi daya ikat air ini juga bisa menentukan bagaimana daging tersebut, apakah kering banget atau kayak bisa yang basahnya basah banget sampai yang kurang bagus gitu. Oke, untuk saudara yang Manik, apakah masih Halo, Oke, oke. udah bisa. Baik, yang Ya, selanjutnya, oke. mohon maaf tadi ada kendala dari device. Yang selanjutnya yaitu apabila tanpa drip atau susut masak, maka akan menjadi DIA atau daya ikat air sama dengan 1 dikurang KJ dibagi KA. Koreksi terhadap kadar lemak dapat dibuat sehingga total kadar air dan total jus yang hilang dinyatakan berdasarkan bebas lemak. Daya ikat air dapat pula dinyatakan sebagai persentase kenyataan jus atau KJ daging, yaitu dapat dirumuskan menjadi daya ikat air sama dengan 100 dibagi berat residu daging setelah sentrifugasi dikali 100 dibagi berat sampel daging awal. Keterangannya yaitu KA merupakan kadar air total, TJH merupakan total jus hilang, KJ merupakan kenyataan jus setelah sentrifugasi atau presentasi berat awal sampel daging. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pH daging, itu biasa dilakukan 2 kali, yaitu pada saat awal pemotongan, sampai 45 menit, itu merupakan pH awal dari pH daging. Kemudian untuk yang kedua itu 24 jam setelah pemotongan, yang dimana menentukan pH akhir. Yang dimana pH normal daging itu normalnya 5,4 sampai 5,8. Maaf untuk di slide itu salah ketik, Dok. Jadi tulisannya strip bukan koma gitu. Terus kemudian untuk pH yang terlalu rendah, dia itu akan mengakibatkan dark firm and dry. Jadi untuk kandungan air dalam dagingnya tuh sangat rendah sampai dia tuh dagingnya bisa keras karena pH-nya terlalu rendah. Kemudian untuk pH terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan pale soft and exudative, yang dimana dia dapat menyebabkan daging tersebut juga mudah untuk rusak oleh mikroba, sehingga umur simpannya juga lebih pendek. Kemudian untuk faktor penentu pH daging itu juga banyak faktor. Ya. Untuk faktor pH daging, itu ada banyak faktor, yaitu antara lain ada stres sebelum pemotongan, kemudian ada injeksi hormon atau obat-obatan, kemudian ada tergantung dari spesiesnya si ternak tersebut, kemudian ada faktor glikolisis juga. Di kanan bawah, itu ada gambar dari pH-pH daging. Kita bisa ngelihat setiap daging tuh memiliki warna yang berbeda-beda tergantung pH-nya juga. Kemudian untuk yang normalnya itu, di gambar paling kiri yang pertama dan yang kedua, itu menunjukkan pH daging yang normal. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, yang selanjutnya yaitu susut masak. Susut masak sebagai gambaran jus daging serta sebagai fungsi antara temperatur dengan lamanya waktu pemanasan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari susut masak. Yang pertama yaitu nilai pH, yang kedua panjang sarkomer serabut otot, yang ketiga panjang potongan serabut otot, yang keempat status kontraksi miofibril, yang kelima ukuran dan berat sampel, yang keenam penampangan melintang daging, yang ketujuh pemanasan, yang kedelapan bangsa yang berkaitan dengan daging, yang kesembilan yaitu umur yang berhubungan dengan daya ikat air dan lemak, dan yang terakhir yaitu konsumsi pakan energi. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, mohon maaf ini tadi untuk slide-nya sebenarnya sudah saya hapus, tapi sepertinya saya tidak sengaja untuk kembalikan lagi. Jadi ini sama seperti yang slide sebelumnya. Untuk pH akhir yang tinggi itu penurunan pH-nya itu lambat, jadi menghasilkan daging dark firm dan dry. Kemudian untuk dagingnya pH akhirnya rendah, dia itu penurunan pH-nya cepat, jadi menghasilkan daging PSE atau yang saya jelaskan tadi. Pil, soft, and exudative. Eksudatif, iya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir, bagian selanjutnya itu keempukan dan tekstur. Keempukan dan tekstur sendiri terdapat dua faktor penting, yaitu antemortem dan postmortem. Antemortem sendiri meliputi genetik, fisiologis, umur, manajemen, jenis kelamin, dan stres. Sedangkan faktor postmortem sendiri ada chilling, refrigerasi, pelayuan, pembekuan lama, dan suhu penyimpanan termasuk pemasakan dan pengempukan. Lalu dalam penentu keempukan daging sendiri meliputi 3 komponen, yaitu yang pertama ada status miofibril dan status kontraksi. Selanjutnya kandungan jaringan ikat dan tingkat ikatan silang. Lalu selanjutnya ada daya ikat air dan jus daging. Lalu terdapat 3 aspek juga dalam kesan keempukan dan tekstur. Yang pertama ada kemudahan awal penetrasi gigi ke dalam daging. Lalu mudahnya daging dikunyah dan fragmentasi. Lalu selanjutnya jumlah residu yang tertinggal setelah mengunyah. Nah, keempukan sendiri juga dapat ditentukan secara objektif dan subjektif. Kalau secara subjektif diantaranya yang pertama ada kompleks terhadap panel cita rasa, lalu ada uji panel cita rasa, serta terakhir ada kesan jus daging. Sedangkan secara objektif atau cara mekaniknya yaitu ada kompresi terhadap indikasi kealutan jaringan ikat, lalu ada daya putus Warner-Brazil WB atau indikasi kealutan miofibril, lalu ada adesi atau indeks kekuatan jaringan ikat, dan susut masak atau sensitivitas terhadap perubahan jus daging. Next. Lalu selanjutnya ada flavor dan aroma, yang dimana flavor dan aroma adalah sensasi kompleks yang saling terkait. Flavor sendiri melibatkan bau dan rasa, tekstur, temperatur, dan pH. Sensasi rasa yang dominan yaitu ada pahit, manis, asam, dan asin. Faktor yang mempengaruhi flavor dan aroma diantaranya ada 2, yaitu yang pertama ada umur, tipe pakan, spesies, jenis kelamin, lemak, bangsa, lama atau waktu dan kondisi penyimpanan, lama dan temperatur pemasakan. Lalu yang kedua ada rasiditas atau ketengikan. Next. Selanjutnya yang terakhir yaitu bau dan rasa daging. Seperti halnya bau, rasa daging juga dipengaruhi oleh komponen-komponen yang ada dalam daging tersebut, seperti lemak, protein, dan senyawa asiri, serta tekstur dan jus daging. Bau dan rasa daging tergantung pada keberadaan prekursor yang larut dalam air dan lemak, serta pelepasan senyawa volatil dengan senyawa flavor yang khas. Misalnya, penambahan sari nanas pada daging. Ternyata aroma dan rasa nanas pada daging menyebabkan indera rasa pada rongga mulut memberikan respon yang baik terhadap daging, sehingga cita rasa suatu bahan pangan adalah suatu respon ganda dari antara bau dan rasa. Next.
Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pada kelompok 3A ya telah dengan baik menyampaikan atau membawakan isi dari bab 3 yaitu parameter fisik kualitas daging tadi ya. Jadi nanti kita akan diskusikan, kita berikan kesempatan pada adik ya untuk berdiskusi. Sebelumnya nanti ya Rizky ya, jadi saya akan berikan kesempatan ini di chat ada pertanyaan dari dari Ricky ya. Jadi akan kita diskusikan itu dia apa yang dipertanyakan di chat ya. Kita berikan dulu kesempatan kepada kelompok 3B ya untuk mempresentasikan. Tolong di stop sharing dulu ya. Terima kasih pada kelompok A3. Silakan kelompok 3B ya. Izin masuk. Izin masuk, Dok. Apakah suara saya terdengar? Ya agak ini terganggu sedikit, Dek. Coba Tes, diperbaiki tes. dulu. Apakah terdengar, Dok? Sudah. Sudah Oke, dengan baik. baik. Baik, Dok. Mohon ditunggu sebentar. Oke, silakan. 3B. Apakah sudah bisa dilihat, Dok? Sudah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3C akan mempresentasikan terkait dengan materi sifat fisik dan parameter kualitas daging seperti yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3A tadi. Dan sebelumnya terima kasih juga untuk Dr. Hewani Ketutsuada MSI selaku dosen pengampu pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi di sini ada saya sendiri Levira dengan NIM terakhir 086, lalu ada Anggita dengan NIM terakhir 080 dan Iqbal dengan NIM terakhir 076. Baik, untuk materi pertama terkait dengan parameter spesifik kualitas daging akan dipaparkan oleh teman saya. Untuk Iqbal, waktu dan tempat dipersilakan. Apa suara saya bisa terdengar? Bisa jelas sekali. Ya, untuk parameter spesifik kualitas daging itu meliputi warna, daya ikat air, pH, susut masak, keempukan dan tekstur, dan yang terakhir ada flavor dan aroma. Next slide. Nah, yang pertama itu kita masuk ke warna daging. Warna daging itu ada dua. Pertama, pigmen daging dan jenis molekul mioglobin dan keadaan fisik serta kimiawi komponen yang ada pada daging. Kita bahas pigmen daging dulu.
Nah, pigmen daging ini merupakan faktor terpenting dalam pembentukan warna daging. Pigmen daging ini ada 2 komponen yang terpenting, meskipun ada pigmen-pigmen lain dan enzim yang sedikit perannya, tetapi 2 yang paling utama itu ada hemoglobin dan mioglobin. Kondisi mioglobin sangat menentukan warna daging. Dalam hal ini sekitar 80-90% dari seluruh pigmen daging. Selanjutnya, kadar mioglobin tergantung pada spesies hewan, umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan makanan atau pakan. Next slide. Oke, ini yang tadi yang kedua, jenis molekul mioglobin dan keadaan fisik serta kimiawi komponen yang ada pada daging. Warna daging dapat berubah akibat bereaksinya pigmen dengan beberapa bahan. Dalam hal ini, kemampuan pigmen daging untuk mengikat molekul lain tergantung pada status kimiawi ion besi Fe yang terdapat pada heme. Fe dapat dalam bentuk reduksi atau oksidasi. Jika ion ferro Fe2+ dioksidasi menjadi ion feri Fe3+, maka ion besi ini akan sulit untuk mengikat molekul lain, termasuk molekul oksigen. Jika ion ferro Fe2+ direduksi, maka ion ini akan mudah sekali bersatu dengan air. Terus untuk mioglobin ini terjadi karena oksigen yang tersedia terbatas, jumlahnya atau kemampuannya mengikat oksigen hilang, sehingga terjadi oksidasi ion ferro menjadi ion feri sehingga warna daging menjadi coklat. Terus ini ada sulfmioglobin dan kolekmioglobin yang warnanya itu hijau karena denaturasi globin dan reduksi inti hematin yang terjadi jika mioglobin dibuka. Jadi dia ini kadang juga dia terkena bakteri-bakteri gitu, jadi makanya warnanya hijau. Next slide. Selanjutnya ada daya ikat air atau DIA atau juga water holding capacity. Ini adalah kemampuan daging untuk mempertahankan kandungan air selama mengalami perlakuan dari luar, seperti pemotongan, pemanasan, penggilingan, dan pengolahan. Komponen air yang terikat erat dan tidak bergerak akan menentukan besarnya daya ikat air daging atau water holding capacity. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan perlakuan mekanis seperti misalnya itu 2 lempengan kaca atau dilakukan sentrifug, maka komponen air bebas akan terpisah dari massa daging. Sedangkan komponen air yang masih tertinggal adalah air ikat erat dan air tidak bergerak. Untuk daya ikat air ini dipengaruhi oleh pH. Next slide. Nah, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah pH daging. pH normal daging adalah berkisar antara 5,4 sampai dengan 5,8. Ukuran pH daging dilakukan dengan yaitu ukuran pH awal diukur pada saat awal pemotongan sampai dengan kira-kira 45 menit. Sedangkan pH akhir dihitung kira-kira setelah 24 jam setelah pemotongan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pH daging, diantaranya yaitu stres sebelum pemotongan, injeksi hormon atau obat-obatan, spesies, individu ternak, macam otot, stimulasi listrik, aktivitas enzim, serta terjadinya glikolisis. Next slide. Selanjutnya adalah susut masak. Susut masak ini menggambarkan jus daging dan merupakan fungsi antara temperatur dengan lama pemanasan. Terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap susut masak, diantaranya yang pertama nilai pH, yang kedua panjang sarkomer serabut otot, yang ketiga panjang potongan serabut otot, yang keempat status fibril, yang kelima ukuran dan berat sampel, yang keenam tampang melintang daging. Biasanya susut masak lebih besar pada panjang serabut yang lebih kecil atau pendek.
Yang ke-7 adalah pemanasan. Yang ke-8 bangsa yang berkaitan dengan lemak daging. Yang ke-9 umur yang berhubungan dengan daya ikat air serta lemak. Dan yang ke-10 adalah konsumsi pakan energi. Sudut masak biasanya berkisar antara 1,5 sampai dengan 54,5%. Next slide. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Iqbal dan Anggi. Selanjutnya adalah terkait dengan keempukan dan tekstur. Jadi dapat dikatakan bahwa keempukan dan tekstur ini merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kualitas suatu daging dan juga menentukan apakah konsumen akan terus mengkonsumsi daging tersebut. Nah, yang pertama, untuk faktor yang mempengaruhi keempukan dan tekstur itu ada faktor antemortem dan yang kedua itu ada postmortem. Untuk antemortem sendiri ini adalah faktor yang mempengaruhi keempukan dan tekstur daging ketika dia masih hidup dan itu biasanya dipengaruhi dari genetik, fisiologis, umur, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, yang postmortem sendiri itu adalah berdasarkan keempukan dan tekstur dari suatu daging ketika dia sudah mati, itu dilihat dari bagaimana daging itu diolah dan bagaimana penyimpanan dan pemasakannya setelah dia tidak hidup lagi. Nah, selain faktor yang mempengaruhi keempukan dan tekstur, itu ada beberapa komponen yang mempengaruhi atau yang harus kita perhatikan untuk melihat keempukan dan tekstur dari daging itu sendiri. Yang pertama, ada status miofibril dan status kontraksi. Yang kedua itu ada kandungan jaringan ikat dan ketiga itu ada daya ikat air. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi secara sederhananya, apabila daging itu semakin banyak memiliki miofibril, itu kan dia akan memiliki semakin banyak serabut otot. Dan kalau misalnya kita makan daging pun yang memiliki banyak serabut otot, itu pasti bakalan susah untuk dikunyah dan kadang masih ada kayak sisa-sisa serabut, sisa-sisa serat-serat dagingnya itu ketika kita makan. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada 3 hal atau 3 aspek yang harus diperhatikan juga untuk melihat keempukan dan tekstur dari suatu daging. Yang pertama itu adalah kemudahan untuk daging itu ketika awal penetrasi gigi. Terus yang kedua juga apakah dagingnya mudah dikunyah atau tidak. Dan yang ketiga meninggalkan jumlah residu yang tertinggal atau sisa-sisa makanan ketika dagingnya itu kita makan. Jadi itu adalah hal yang mempengaruhi keempukan dan tekstur dari suatu kualitas daging. Lalu poin yang berikutnya itu adalah terkait dengan flavor dan aroma. Untuk flavor dan aroma sendiri, untuk flavor itu adalah sensasi yang didapatkan ketika kita memakan suatu makanan. Dan di mana untuk sensasi yang timbul itu melibatkan bau dan rasa, tekstur, temperatur, dan pH. Nah, untuk yang tekstur, temperatur, dan pH ini sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Lalu berikutnya, untuk flavor dan aroma sendiri itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada umur, tipe pakan, spesies, jenis kelamin, lemak, kondisi penyimpanan, lama pemasakan, dan ransiditas. Di sini mungkin contoh yang bisa saya berikan adalah untuk faktor umur sendiri itu biasanya untuk ternak atau daging yang umurnya lebih tua, itu dia akan lebih terasa untuk flavornya dan aromanya. Atau misalnya contoh lain seperti faktor yang mempengaruhi itu adalah kondisi penyimpanan. Pasti dari teman-teman juga tahu kalau misalnya daging yang baru dipotong atau daging segar sama daging yang disimpan dalam waktu jangka lama itu pasti memiliki flavor dan aroma yang berbeda. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah poin bau dan rasa daging. Jadi untuk bau dan rasa daging sendiri ini berkaitan dengan adanya prekursor terlarut di dalam air dan lemak dan juga ada pembebasan senyawa volatil. Nah, sebelumnya izin ngejelasin juga untuk prekursor sendiri itu merupakan senyawa yang berkaitan dengan metabolisme. Sedangkan untuk yang senyawa volatil sendiri itu adalah senyawa dalam metabolisme yang dapat menguap. Jadi senyawa volatil inilah yang memberikan bau dan rasa kepada daging yang kita makan. Jadi semisalnya untuk daging yang kita makan, misalnya daging ayam sama daging sapi, itu kan keduanya itu memiliki metabolisme yang berbeda antara ayam dan sapi. Nah, dari metabolisme yang berbeda ini menghasilkanlah yang namanya prekursor. Dan prekursor inilah yang akan mempengaruhi bau dan rasa dari daging yang akan kita makan. Baik, sekian yang dapat dijelaskan dan dipaparkan oleh kelompok kami. Waktu dan tempat kami balikan kepada Dok Swada. Terima kasih. Terima kasih, Dek. Maaf ya tadi saya bilang B ya, C ya.
C3 ya telah dengan bagus juga membawakan isi dari bab 3 ya dari Lepira, Anggita dan Iqbal ya. Jadi tadi ya prekursor itu apa? Lepira. Prekursor. Itu setahu saya berkaitan sama senyawa dari metabolisme, Dok. Nah, apa arti prekursor? Definisinya atau konsep prekursor apa? Sebagai yang kayak perangsang, pengantar, pemberi. Sebagai ya nanti menjadi apa itu dalam ini sebagai sumbernya ya. Jadi sumber dari bau dan aroma dalam hal ini ya yang Adik Lepira jelaskan tadi ya. Prekursor kan gitu ya. Apa sumber ininya awalnya dari bau dan ini ya. Oke, saya sekarang buka pertanyaan tadi dari Ricky ya di chat. Bisa buka chatnya, Dek? 3A dan 3C bisa? Bisa, Dok. Bisa ya. Coba dibuka di chat ada tadi ya. Supaya tidak terlewatkan nanti ini pertanyaannya Ricky panjang sekali ya. Oke, dibaca aja dulu, Dek. Apa isi anunya Ricky? Name-nya Ricky berapa, Ricky? Untuk NIM saya 016, Dok. 016. Oke, terima kasih. Atau mau dibaca? Dibaca sendiri pertanyaannya. Kelihatannya A3 dan C3 belum ini dia belum muncul ini di layar. Ya. Oh ya, ada pertanyaan yang pertama ya. Ini Made Agus Wirawan. Kosong 17 ya. Jadi Agus Wirawan bertanya tentang ya, mengapa mioglobin pada ayam lebih rendah dari daging merah seperti daging sapi dan bagaimana pengaruh terhadap daya ikat air terhadap jumlah banyak dan sedikitnya mioglobin tersebut. Ya. Oke, itu pertanyaan dari Agus Wirawan yang menanyakan ya pada daging ayam ya kenapa dia mioglobinnya seperti itu ya warnanya pucat ya itu indikasi bahwa kadar mioglobinnya itu lebih rendah daripada sapi ya kenapa seperti itu. Nah kemudian pertanyaannya yang kedua jadi apakah ada pengaruhnya terhadap daya ikat air ya dari kandungan mioglobin ini. Ya, yang pada ayam misalkan gitu ya. Jadi mungkin nanti adik-adik kelas 3A dan 3C itu memberikan contoh pada ternak secara umum dulu. Nanti baru difokuskan jawabannya pada ayam gitu ya. Nah pertanyaan yang kedua dari Ricky tadi ya, Ricky 016 ya izin bertanya dan seterusnya.
Ya, di pasar banyak orang menjual daging dan pemotongannya jarang yang teratur ya dan merusak jaringan serta serabut otot yang ada pada daging. Apakah ketidakteraturan pemotongan daging akan berpengaruh kurang atau tidaknya pada kadar air, ya, kadar air pada daging. Nah, ini tadi kan memang dijelaskan oleh kelompok A3 dan C3, ya. Jadi daya ikat air itu adalah kemampuan daging untuk mengikat air, ya, mengikat airnya. Jika ada perlakuan ya seperti tadi pemotongan, seperti penekanan, pemasakan, pendinginan, pelayuan dan sebagainya. Nah itu. Bagaimana kira-kira gambaran jawaban dari A3 dan C3? Silakan. Izin masuk, Dok. Apakah Ya. suara saya terdengar? Ya, Lepira, silakan. Baik, izin masuk. Mungkin Ya. izin jawab pertanyaan dari Agus dan Ricky. Nanti mungkin dari teman-teman 3C yang lain dan teman-teman 3A bisa menambahkan. Tapi sebelumnya mohon maaf juga kalau misalnya jawabannya keliru atau salah. Untuk yang pertanyaan dari Agus sendiri, itu mengapa mioglobin pada ayam lebih rendah dari daging merah seperti daging sapi, dan bagaimana pengaruh terhadap daya ikat air terhadap jumlah banyak dan lain sebagainya. Itu kalau dari saya pribadi mungkin karena memang itu sudah genetiknya. Jadi sudah secara genetik. Kalau untuk yang daging sapi itu tunggu, mengapa pada sebentar, Dok. Jadi izin masuk, untuk yang masalah mioglobin pada ayam lebih rendah daripada daging merah seperti daging sapi, itu karena setahu saya untuk mioglobin sendiri, itu dia kadar mioglobin itu dipengaruhi oleh spesies, umur, jenis kelamin, jenis otot, dan aktivitas fisik. Nah, untuk yang kadar dan untuk masalah ayam dan daging sapi ini menurut saya berdasarkan dari spesiesnya, memang sudah genetiknya. Untuk hewan-hewan yang seperti sapi, terus abis itu seperti hewan-hewan ternak besar itu, dia memiliki kadar mioglobin yang lebih tinggi, dan itu bisa kita lihat dari warna daging yang ada pada daging sapi. Terus abis itu terkait dengan apakah berpengaruh, itu jawabannya berpengaruh untuk jumlah mioglobin terhadap daya ikat air. Terus selanjutnya untuk yang pertanyaan dari Ricky Jainuddin, itu juga sebelum lewat Lepira ya. Ya, Dok. Jadi bisa nggak ditingkatkan warna daging ayam itu? Bisa nggak? Tadi kan genetik ya. Genetik yang mempengaruhi kadar dari mioglobin ya, dari otot pada ayam ini ya. Samping itu ada juga aktivitas kan gitu ya, aktivitas, umur, hormon dan sebagainya. Nah, sekarang kalau orang ingin bahwa warna daging ayam itu merah gitu ya, kayak daging babi, kayak daging kambing, sapi gitu. Bisa nggak diciptakan atau dibuat nanti ayam supaya dagingnya merah gitu. Gimana Lepira? Bisa? Menurut saya bisa, Dok. Bisa. Dengan teknik apa? Oksidasi, Dok. Iya, supaya dia hidup gitu ya. Di hidupnya itu dia akan hidup dulu ya, berkembang biak hidup, menghasilkan nanti kalau disembelih ya. Contohnya ayam cemani yang pada diskusi berapa minggu lalu itu ya. Ayam cemani kan sangat ungu sekali. Ungu apa hitam itu ya? Ungu ya? Warna ininya, ayam cemani. Nah, itu genetik itu ya. Jadi mungkin nanti dengan
apa namanya, perkembangan teknologi ya, seperti bioteknologi dan sebagainya, itu perkawinan mungkin nanti akan menghasilkan daging ayam yang mungkin lebih berwarna begitu ya. Oke, nah yang berikutnya terhadap daya ikat air tadi ya. Saya jelaskan langsung ini untuk pertanyaan dari Made Agus ya. Jadi yang berperan mengikat air, menahan air supaya tidak lepas ya. Supaya tidak lepas itu adalah protein secara keseluruhan ya. Protein secara keseluruhan. Minggu lalu kita sudah belajar di mana saja ada protein pada daging ya. Jadi itulah yang mengikat air ini ya. Jadi ingat lagi teorinya bahwa di dalam daging itu ada 3 komponen air ya. Air yang bebas, air yang terikat erat, kemudian air yang tidak bergerak. Ya, air yang tidak bergerak. Nah, di dalam uji daya ikat air itu yang terlepas oleh perlakuan penekanan tadi, ya, penekanan itu adalah air yang bebas, free water. Ya, itulah yang lepas, ya. Jadi kalau semakin banyak air yang terlepas dalam proses pengujian dari daya ikat air ini, itu mencirikan bahwa daging itu sebenarnya kualitasnya sudah menurun. Ya. Daya ikat dari protein pada daging itu sudah menurun. Itu ininya ya, inti jawabannya ya. Oke, lanjutkan sekarang. Siapa Lepira lagi menjawab pertanyaan Ricky? Silakan Lepira. Halo dok. Silakan Lepira. Untuk pertanyaannya Ricky sendiri itu kan apakah pemotongan daging di pasar yang tidak teratur itu berpengaruh terhadap kurang atau tidaknya pada kadar air pada daging? Itu menurut saya berpengaruh dok. Berpengaruh ya. Tadi kan dari konsep itu ya. Daya ikat air itu akan dipengaruhi oleh perlakuan-perlakuan. Ya. Nah, sampai seberapa besar dengan proses pemotongan itu akan keluar airnya, gitu ya. Keluar airnya. Tetapi keluar airnya dari proses pemotongan daging ini, ya, itu juga pasti akan dipengaruhi kemampuan dari proteinnya untuk mempertahankan, ya. Mengikat ini artinya dia mempertahankan, ya, supaya air dalam daging itu tetap begitu. Walaupun misalkan otot longissimus dorsi dipotong menjadi berapa bagian begitu, ya. Nah, pengaruh yang lainnya dari daya ikat air ini ya, adalah pelayuan. Ya, pelayuan. Ya, pelayuan. Jadi sebelum dilayukan itu biasanya karkas atau daging itu akan mengalami kekakuan mayat atau kekakuan daging. Disebut apa itu proses kekakuan mayat atau daging karkas itu, Dek? Rigor mortis dok. Rigor mortis ya. Jadi kalau dia mengkerut gitu ya, mengkerut, maka akan terjadi penetesan air ya, menetes yang disebut dengan drip ya. Menetes dia ketika digantung dilayukan ya. Ketika digantung dilayukan ya. Makanya
harus digantung supaya kekakuan itu kembali normal, hilang kekakuannya, sehingga tidak terjadi lagi kehilangan air bebas itu. Ya. Jadi dengan proses pelayuan itu, ya, jadi daging akan kembali mempunyai kemampuan mengikat, ya, karena di sela-sela antara sel otot penyusun daging itu ada ruang atau ada rongga untuk menyimpan air. Itu dia prinsipnya. Ya. Nah, kalau pada pH yang rendah misalkan, nah ruang ini mungkin akan menyusut. Demikian juga pada suhu yang tinggi, pH yang tinggi, juga ruang ini juga akan menyusut, melepaskan oksigennya. Melepaskan airnya begitu ya. Itu deh ya. Oke, itu mungkin jawaban dari ya kedua pertanyaan ini sudah dijawab oleh Lepira ya. Kemudian saya juga sudah meluruskan beberapa hal yang penting dipahami oleh mahasiswa pemahaman itu ya. Oke, Dek. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, bisa diutarakan langsung, Dek, tidak hanya di chat ya. Silakan, Dek. Izin dok bertanya, dok. Ya, silakan dari siapa? Ini volumenya mana? Oke. Langsung ya, Dek ya. Saya izin bertanya, dok, untuk terkait Namanya siapa, pertanyaan Dek? Ricky itu, dok. Iya. Siapa? Ricky Jadi nih. kan, jadi pertanyaan Ricky, kalau misalnya daging dipotong secara acak itu, Ya. katanya kandungan airnya hilang. Nah, itu apakah kandungan air bebasnya yang hilang atau kandungan air yang terikat protein itu, dok? Siapa namanya nih, Dek, yang bertanya? Pandey Kadek Putra Indrayuda, dok. Oh, Pandey. Ya, dok. NIM-nya? NIM-nya 023. 023, oke. Iya. Itu pertanyaannya dari Pandey yang mempertegas lagi pertanyaan dari Ricky, tadi daging yang dipotong secara acak begitu ya di pasar, mungkin daging bagian semi tendinosus, brachialis dan sebagainya yang ada di alat gerak itu dipotong-potong begitu ya. Apakah kehilangan air ini berupa air yang bebas atau air yang bagaimana begitu? Silakan, Adik. Ya, A3A silakan. 3A. Ya, Manik, Grace dan Jennifer silakan dijawab. Gimana? A3. Ya, Manik, Grace dan Jennifer. Apa masih join? Mohon maaf dok. Masih dok, untuk Ya. kami sendiri masih berdiskusi. Oh gitu. Iya kan sudah diberi gambaran tadi ya. Jadi daya ikat air itu adalah kemampuan dari daging ya, daging ayam, babi, sapi, kambing, kerbau dan sebagainya itu ya. Mengikat airnya ya.
Kalau tidak punya kemampuan pasti akan hilang semua airnya, ya, air daging itu. Sehingga akhirnya konsistensi dan tekstur dari daging itu juga akan berubah. Ya, mungkin sedikit kasar, ya, sedikit kasar atau apa namanya kaku begitu ya, kaku ya karena sebagian airnya sudah hilang. Ya. Bisa kita analogikan ya jika air yang apa namanya yang bebas dan air yang terikat ya itu hilang ya maka kita akan melihat daging itu seperti daging dendeng ya. Jadi sudah hilang sekian persen dari airnya ya. Air pada daging itu jadi secara umum terdiri dari 3 tadi seperti yang saya sebutkan ya. Ada air yang tidak bergerak, ada air yang terikat erat, kemudian ada air yang bebas ya. Nah, semua air itu disebut kadar air ya. Kadar air beda, inilah bedanya dia kadar air dengan daya ikat air. Jadi keseluruhan air itu 3 komponen air itu adalah disebut dengan kadar air. Ya, biasanya 75% sampai 80% itu kadar air. Sedangkan daya ikat air ya hanya kemampuan daging itu untuk mengikat air. Kemampuan ini dilakukan oleh protein. Ya, ingat ya, protein. Kalau ada lemak di sana ini akan mempengaruhi kemampuan daya ikat air dari daging. Ya. Nah, oke, kelompok 3A sudah bisa menjawab sekarang? Izin masuk, Dok. Ya, silakan. Siapa ini Jennifer? Oh, enggak. Grace ya, silakan Grace. Kalau menurut saya sih, Dok, karena kemampuan daging itu kan untuk kemampuan daging untuk menahan air itu merupakan sifat penting karena daya ikat air yang tinggi itu maka daging mempunyai kualitas yang baik kan. Jadi ketika menurunnya kadar air daging, jadi kayak overall kadar air daging itu maka kemampuan protein untuk ikat air juga menurun. Jadi apa yang jadi kalau dipotong bebas gitu ya pasti seluruh airnya itu yang hilang gitu loh, Dok. Iya, jangan dibayangkan seluruh airnya Maksudnya hilang gitu ya, tidak seluruhnya. Ya, digiling ya, coba daging itu digiling ya. Tadi begini ya, sebelum digiling mungkin adik timbang daging ya, timbang daging misalkan 10 kilo ya. Nah begitu masuk ke dalam penggilingan menjadi hancur dia ya, kemudian timbang ya, timbang berapa selisih ya, berapa selisih jadi berat awal setelah menjadi recahan daging-daging kecil itu berapa beratnya. Nah inilah kehilangan air dalam bentuk proses ini tadi. Ya, perlakuan penggilingan daging begitu salah satu bentuk yang dapat mengurangi kemampuan daya ikat air gitu ya. Perlakuan pencacahan itu tadi gitu ya. Tuh, ya. Jadi tidak semuanya hilang, masih ada ya. Seperti tadi yang masih ada air di daging itu adalah air yang terikat erat dan air yang tidak bergerak. Itu yang masih ada di sana. Ya. Nah, walaupun apa namanya? Nah, demikian juga dengan daging jika dimasak. Ya, dimasak. Ya, daging itu dimasak akan mengkerut dia kan?
mengkerut, sehingga air yang ada tadi di dalam serabut otot, sela-sela serabut otot itu akan keluar. Nah, itulah yang disebut dengan jus daging, ya. Jus daging, ya. Tidak hanya air yang hilang, tetapi juga ada protein, juga ada lemaknya, juga ada mineral-mineral, ya. Sehingga disebut dengan jus, ya, jus. Ya. Jadi itu pada uji susut masak, gitu ya, uji susut masak. Oke, itu deh. Saya menambahkan jawaban dari Grace tadi. Oke, silakan. Permisi dong. Ya. Boleh saya tambahkan? Ya, silakan. Tentang pemotongan ini boleh saya analogikan dengan jeruk, Dok. Jadi, Jeruk, ya. misalnya kan kalau kita motong jeruk secara asal-asalan tidak sesuai syarat yang kita makan itu, dia bakal air yang di talenan itu bakal keluar banyak. Iya. Jadi setelah nanti diperas itu airnya bakal sedikit dibandingkan dengan kita yang yang motongnya dengan Jeruk yang teratur. utuh. Jadi gitu bisa dianalogikan seperti itu. Kalau misalnya lagi lebih ke daging, saya analogikan terbalik. Jadi saat kita memasak rendang itu pasti dagingnya itu bakal di slice tipis-tipis gitu nah, atau bagian kecil-kecil. Jadi biar dia cepat matang karena kadar airnya itu bakal berkurang di pemotongan. Jadi saat kalau nggak mungkin kita masak rendang tapi dagingnya itu balok-balok gede karena kadar airnya itu masih banyak. Seperti itu, Dok. Ya, ya memang deh ya. Cuman struktur dari sel buah jeruk dengan dengan daging itu sangat jauh berbeda. Jadi butiran-butiran yang di jeruk itu, butiran-butiran yang di dalamnya itu ya, buah jeruk itu kan rongga-rongganya sangat besar sekali ya. Dan tidak ada penahan dari air itu gitu ya. Dari air ya, kalau dipotong pasti akan keluar airnya ya. Kalau daging ini masih ada zat yang disebut dengan protein, senyawa yang disebut dengan protein yang menahan air daging itu ya. Nah, kecuali ya saya sebutkan sekali lagi, kecuali ada perlakuan seperti pemasakan itu, ini kadar airnya itu akan berkurang. Kenapa pada rendang itu ya? Kenapa pada rendang itu ya bisa awet dia gitu? Mungkin bisa sekian hari ya masih awet dia. Ya. Karena di pertemuan pertama waktu kuliah pertama ya, itu kita mempelajari apa yang disebut dengan AW. Kadar air ini terkait dengan AW, aktivitas water. Ya, aktivitas water. Ya mungkin daging rendang itu sudah berkurang kadar airnya, sehingga AW-nya juga berkurang. Ya, AW berkurang sehingga kemampuan dari mikrobia yang hidup juga selektif mungkin sampai seberapa jauh daya ikat air atau kadar air pada rendang ini berkurang. Ya. Jadi kalau sangat jauh sekali turun, ya seperti pada daging dendeng ya, dendeng itu kan sangat jauh sekali dia ekstrim turun gitu ya. Sehingga bakteri itu tidak akan mampu tumbuh di sana di daging dendeng itu. Yang mampu hanyalah nanti seperti kapang dan kamir. Nah itu anunya ya, mungkin ya. Jadi bisa dianalogikan, cuman dari segi strukturnya itu berbeda dia ya. Jadi supaya adik Iqbal tadi ya lebih mudah menangkap gitu. Oh, kalau kayak memotong jeruk ya pasti ada sedikit. Ya memang pada daging juga seperti itu, ada sedikit gitu ya. Jeruk mungkin lebih banyak ya, tapi daging tidak sebanyak itu ya. Coba aja buktikan nanti di praktikum ya. Di praktikum bisa adik-adik buktikan itu tidak sebasah itu ya air yang hilang begitu ya. Itu deh. Ya.
Oke, pandai, mudah-mudahan tambah ini paham ya. Iya dok, terima kasih penjelasannya. Iya. Oke, silakan ada lagi. Mungkin izin menambahkan sedikit, Dok, Ya, silakan. terkait yang pertanyaan Agus Wirawan untuk yang kandungan mioglobin pada ayam kenapa lebih rendah daripada daging sapi. Mungkin sekalian saya untuk validasi, maksudnya meminta validasi dari Dok apakah benar atau tidak. Yang saya sempat baca-baca, mohon maaf kalau ada sedikit ribut. Mungkin saya ingin menyampaikan untuk yang mengapa yang ayam itu dia tuh lebih kayak ke putih abu-abu, kalau misalnya untuk yang sapi itu lebih merah. Karena kalau misalnya sapi itu dia biasanya kan nggak dikandangin, alias kayak banyak aktivitas fisiknya gitu. Kemudian untuk ayam kan biasa dikandangin diem gitu. Jadi kayak kenapa sapinya tuh lebih merah? Karena kayak dia tuh aktif gerak. Jadi kandungan mioglobin di ototnya juga makin gede. Tapi untuk yang ayam kan diem aja. Jadi kayak kandungan mioglobinnya tuh lebih sedikit. Sama kayak yang ikan juga. Kalau yang ikan itu kan dagingnya warna putih. Tapi kalau misalnya ada yang pernah aktif gitu, ada yang ikan pernah aktif gitu, dia mioglobinnya lebih tinggi gitu daripada ikan yang tidak terlalu aktif gitu. Itu sih Dok yang saya sempat baca gitu. Mungkin Jadi bisa memang dibenarkan jika salah Dok. Jadi di antara ya kalau kita lihat sapi misalkan ya. Jadi di tubuh sapi itu dalam satu ekor sapi itu ya mana bagian-bagian yang aktif bergerak. Ya, memang itu lebih banyak membutuhkan oksigen. Oksigen itu dibawa oleh apa? Diikat oleh apa? Gitu ya. Jadi dibawa oleh darah yang dalam hal ini komponen heme, ya heme itu sebagian kecil dari warna daging, kemudian sebagian besar akan diikat oleh mioglobin. Ya, mioglobin itu yang mudah sekali mengikat oksigen. Nah itu diantara satu ekor bagian-bagian sapi itu ya, jantung misalkan ya, kemudian interkoste itu yang aktif bergerak, kemudian paha, kaki depan, kaki belakang gitu ya, itu akan lebih berwarna kecoklatan ya, karena kandungan dari mioglobinnya tadi itu akan lebih banyak. Nah, berbeda dengan ayam, ikan, ya. Ikan itu aktif bergerak, tidak pernah tidur dia, ya. Ikan itu, ya dia terus bergerak, ya, ya bergerak terus dia, ya. Walaupun tidak pernah tidur mungkin itu dia, ya, karena bergerak terus menjaga keseimbangannya di dalam air, ya. Nah, itulah ada yang ditiru ilmu ikan ini oleh segolongan ini yang olahragawan ya, olahragawan yang berusaha meniru gerakan dari ikan itu ya. Ikan itu kan sirip tubuh belakangnya itu bergerak terus ya, sehingga di dalam olahraga juga kaki ini katanya harus digerakkan begitu ya, mengikuti itu ya, sehingga kesehatan tubuh itu juga bisa akan dipengaruhi oleh dengan menggerakkan kaki seperti itu. Nah ini sedikit menyimpang ya. Kemudian tentang kandungan dari mioglobin ya. Ikan punya darah nggak? Saya tanya pada. Punya Dok. Ya, punya kan? Ayam punya darah nggak? Punya Dok. Punya. Jadi semua makhluk hidup ya berdarah dingin, panas itu dia ada darahnya gitu ya. Nah, memang pada hewan-hewan atau ternak seperti itu, ikan dan ayam, ini kan secara genetis itulah yang membedakan ya. Gennya dia itu ya supaya kandungan ininya segitu ya.
kandungan mioglobinnya maksudnya adalah dibatasi segitu gitu. Ya. Nah, kalau kita sekarang meneliti lebih jauh lagi pada ayam, bagian seperti teori tadi, bagian-bagian yang lebih banyak bergerak itu akan memang sedikit lebih kemerahan dari atau kekuningan nanti ya di ayam itu daripada bagian lain yang tidak bergerak. Ya. Jadi otot paha misalkan ya, otot paha, otot sayap ya. Itu yang ini bergerak ya. Itu pasti itu akan lebih tua dia warnanya daripada dada ataupun bagian-bagian yang lainnya. Itu ya. Ya, itu ini apa namanya? Jawabannya gitu ya. Jadi bukan apa namanya? Hanya dari gerakan itu, aktivitas otot itu, tetapi yang paling penting adalah tadi ya genetisnya, ras dari hewan itu, ya. Jadi babi itu sekian saja dia, ya kandungan ininya, ya warnanya. Jadi kalau kita ukur warnanya, mungkin dia lebih rendah dari warna rata-rata warna daging sapi, gitu. Nah, itu. Jadi intinya genetis dan ras itu yang memegang peranan ya, warna dari daging itu. Oke, itu deh. Baik, terima kasih atas tambahannya, Dok. Ya. Oke, ada lagi deh yang bertanya? Izin bertanya, Dok. Ya. Ini tiba-tiba kepikiran aja sih, Dok. Kalau kenapa ya, Dok, beda jenis daging? Maksudnya kayak daging sapi, daging kambing, tapi beda juga bau ciri khas daging tersebut gitu loh, Dok. Antara bau daging sapi sama bau daging kambing yang padahal sama-sama makan rumput, tapi kok beda baunya. Itu kenapa ya, Dok? Ya. Kamu tahu nggak penyebab pertama bau? Bau dari masing-masing otot itu. Ya. Chris, apa penyebab bau pada ini daging ya? Begitu disembelih, ya akan kita cium baunya dia. Oh, ini bau daging segar. Ya, apa itu? Oksidasi bukan, Dok? Apa? Oksidasi. Ya memang fraksi yang mudah menguap. Fraksi yang mudah menguap itu ya disebut dengan apa? Oksidasi. Bukan oksidasi, nama zatnya. Oh, zatnya. Ya, nama bendanya. Apa itu? Nama bendanya. Apa? Yang menguap memang. Ya, bau itu biasanya ada senyawa yang menguap. Ya. Jadi kalau hewan itu masih hidup, sebenarnya secara umum, ya, secara umum itu adalah apa yang disebut dengan adenosin 5-trifosfat. Ya, adenosin 5-trifosfat. Itu kalau hewannya masih hidup, belum disembelih, ya. Nah, setelah disembelih itu akan berubah dia menjadi inosin. Tadi adenosin, sekarang menjadi inosin 5-trifosfat. Nah, inilah sebenarnya bau ya, sumber bau, prekursor bau yang utama pada daging, gitu ya. Nah, sekarang pada kambing, ya, pada kambing atau domba itu ada yang disebut dengan perengus, ya, perengus. Nah, inilah hasil metabolit yang disimpan di dalam lemaknya, dalam lemak, ya. Bisa di dalam dagingnya,
ya, masing-masing dari hewan itu ya. Kalau adik-adik Grace ya, Grace itu misalkan mencium bau babi, ya daging babi kan tidak sama dengan daging sapi, juga demikian dengan daging domba, kambing ya. Nah, ini lemaknya inilah yang mungkin lebih ini ya, lebih banyak ya. Padahal secara umum sebenarnya bau daging itu disebabkan oleh tadi itu ya. Adenosin 5-trifosfat itu pada keadaan dia masih hidup, sedangkan inosin 5-trifosfat itu setelah disembelih. Ya. Jadi setelah menjadi karkas maupun daging. Ya. Nah, yang lebih membedakan lagi tadi adalah jadi unsur lemaknya itu. Jadi lemak itu mengandung lipid yang menguap. Ya. Jika di hidrolisis itu menjadi ini tengik dia gitu, dipecah oleh bakteri menjadi lebih tengik. Ya, bau lemak inilah mungkin yang lebih berperan pada daging kambing, biri-biri, ya, babi mungkin membedakan gitu ya, membedakan. Itu mungkin tambahan dari saya, Dek. Oke, baik Dok. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi, Dek?